Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nursya Putri Yuliani. Saya dari angkatan 83 MBA Entrepreneurship. Salam hormat kepada Bapak Rocky Agdiguna, SE MSc PhD selaku supervisor saya, dan kepada para dosen penguji tesis. Kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Bertahan hingga Suksesi 6 Generasi, Studi Kasus pada Rumah Makan Bobre. Bisnis keluarga mendominasi sektor usaha di Indonesia dan memiliki peran penting dalam perekonomian. Namun hanya sebagian kecil bisnis keluarga yang mampu bertahan hingga generasi ketiga. Suksesi bisnis dipengaruhi oleh transfer modal sosial, budaya, dan sumber daya. Untuk rumah makan Bobreni sendiri telah berhasil melakukan suksesi hingga 6 generasi. Untuk pertanyaan penelitiannya yaitu apa saja aspek-aspek yang berkontribusi pada dinamika suksesi di rumah makan Bobre, bagaimana suksesi kepemimpinan dalam bisnis keluarga rumah makan Bobre, dan untuk tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang berkontribusi pada dinamika suksesi rumah makan Bobre dan menganalisis proses suksesi kepemimpinan di rumah makan Bobre. Untuk research gap-nya, yaitu masih minimnya studi tentang dinamika suksesi bisnis keluarga di Indonesia. Bisnis keluarga di Indonesia seringkali tidak menggunakan sistem manajerial formal. Untuk rumusan masalahnya, di Indonesia banyak bisnis keluarga menghadapi tantangan dalam manajemen profesional dan suksesi yang terstruktur. Pemilik seringkali enggan menyerahkan kendali sebelum merasa siap, menyebabkan ketidakpastian kepemimpinan dan stagnasi bisnis. Rumah makan Bobrek merupakan contoh bisnis keluarga yang telah berhasil bertahan dan berkembang di lintas generasi dengan sejarah panjang hingga 6 generasi yang masih aktif menjalankan usaha ini. Keberhasilan rumah makan Bobrek dalam menjaga kesinambungan bisnisnya menarik untuk diteliti karena menampilkan pola pewarisan berbasis kepercayaan dan keterlibatan keluarga daripada pendekatan manajerial formal. Untuk definisi untuk landasan teorinya, bisnis keluarga adalah entitas keusaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggota keluarga dengan tujuan menjaga kesinambungan bisnis dan mewariskannya ke generasi berikutnya. Suksesi dalam bisnis keluarga bukan sekedar pergantian kepemimpinan, melainkan juga proses transfer nilai, visi, dan strategi bisnis kepada generasi penerus. Proses ini membutuhkan perencanaan yang matang guna menghindari konflik internal, ketidaksiapan manajerial, serta ketidakstabilan operasional. Dalam konteks ini, elemen utama yang perlu diperhatikan meliputi identifikasi calon pemimpin, pengembangan kompetensi, serta mekanisme suksesi yang jelas. Berikut adalah model suksesi bisnis keluarga yang saya gunakan. Sumbernya yaitu dari Lebeter Miller et al. 2004 yang meliputi lingkungan eksternal, faktor internal, konteks keluarga, tahapan suksesi, aturan dasar, pengembangan penerus, seleksi penerus, serta serah terima kepemimpinan. Penelitian ini merujuk pada beberapa teori utama dalam suksesi bisnis keluarga. Yang pertama yaitu saya menggunakan teori suksesi bisnis keluarga oleh Lebeter Miller et al. 2004 yang menjelaskan bahwa proses suksesi melibatkan transfer kepemimpinan, nilai, dan tanggung jawab dari generasi sebelumnya ke generasi penerus. Faktor kunci keberhasilan meliputi kesiapan penerus, dukungan pendahulu, dan mekanisme tata kelola yang jelas. Untuk model komprehensif suksesi, yaitu dari John Elward 2011, menekankan pentingnya perencanaan suksesi yang matang dan sistematis. Model ini mencakup identifikasi calon penerus, proses delegasi bertahap, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis. Untuk metode penelitiannya, yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun rancangan penelitiannya ini bersifat eksploratif. Untuk data primernya menggunakan wawancara semi terstruktur dan data sekundernya menggunakan kajian teoritis. Untuk narasumber sebanyak 9 orang yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama 3 orang sebagai generasi pendahulu, 3 orang sebagai generasi penerus, dan yang
Ketiga, 3 orang sebagai generasi penerus yang tidak melanjutkan bisnis. Kriteria narasumber merupakan ahli waris dan memiliki wawasan mendalam mengenai pengetahuan tentang perusahaan serta telah atau sedang melakukan suksesi bisnis keluarga. Analisis menggunakan teknis Creswell, yaitu proses analisis data kualitatif serupa dengan mengupas bawang, di mana data dipisah dan diurai, mencakup pemisahan dan penguraian data untuk kemudian disusun kembali agar memiliki makna yang utuh, seperti bagian di samping ini. Berikut adalah profil sumbernya. Untuk pembahasan hasil penelitiannya, rumah makan Bobrek didirikan sejak tahun 1830 ketika Rono Drikomo, generasi pertama, menjual ayam panggang bersama anaknya yaitu Rono Pawiro, generasi kedua, yang suka rewel atau berek-berek dalam bahasa Jawa, yang membuat para pelanggannya memberikan nama beliau sebagai Mbok Si Berek, atau yang kini dikenal menjadi Mbok Brek. Penelitian ini meneliti 3 rumah makan Bobrek yang telah memenuhi syarat kriteria, yaitu yang pertama rumah makan Bobrek Nyonya Astuti, Bobrek Garden, dan Bobrek Pugeran. Sebelum masuk ke pembahasan utama, perlu dicermati bahwa Bobrek memiliki karakteristik yang berbeda dari proses suksesi yang selama ini kita kenal dari literatur. Keunikan pertama adalah tidak adanya rencana suksesi spesifik yang mencakup siapa yang akan menjadi penerus, sehingga semua keturunan pemilik dapat mengajukan diri sebagai pengelola. Namun, pada akhirnya keluarga akan membagi peran secara seimbang. Keunikan kedua adalah rumah makan Bobrek tidak difasilitasi oleh perusahaan induk, sehingga masing-masing keluarga memiliki keputusan penuh untuk menentukan arah pengembangan rumah makan yang Bobrek yang mereka kelola. Oleh karena itu, setiap cabang Bobrek yang dikelola oleh keluarga berbeda satu sama lain. Akibatnya karena tidak difasilitasi oleh perusahaan induk, akibatnya tidak ada kontrol kualitas. Tidak adanya kontrol kualitas menimbulkan brand inkonsistensi. Namun ada salah satu karakteristik yang dipertahankan, yaitu menu legendarisnya, yaitu ayam goreng kremes. Berikut struktur data penelitian saya. Saya mendapatkan 6 dimensi dari penelitian ini, yaitu ada 3 aspek utama yang mempengaruhi dinamika suksesi di rumah makan Bobrek. Yang pertama yaitu aspek bisnis keluarga, yang meliputi filosofi bisnis yang berfokus pada nilai tradisional, praktik tata kelola berbasis kepercayaan, dan tujuan menjaga kesinambungan bisnis lintas generasi. Kemudian ada generasi pendahulu, yaitu penanaman nilai keluarga, karakteristik kepribadian, dan persyaratan bagi penerus. Yang ketiga adalah aspek generasi penerus, yaitu minat dan motivasi untuk melanjutkan bisnis serta kesiapan mereka untuk mengadopsi inovasi. Situasi internal dan eksternal turut membentuk proses suksesi ketiga aspek ini. Untuk situasi internal meliputi konflik manajemen dan perbedaan nilai organisasi, sedangkan untuk situasi eksternal terkait dengan persaingan industri dan modernisasi. Perlu diperhatikan bahwa setiap keluarga memproses dan mengelola aspek-aspek ini dengan pendekatan yang berbeda karena setiap keluarga memiliki mekanisme pengelolaan sendiri. Namun dari hasil wawancara, kita dapat merangkum proses umum suksesi di rumah makan Bobrek. Generasi pendahulu biasanya memiliki harapan terkait syarat-syarat penerus atau syarat utama, yaitu keturunan. Dan jika dimungkinkan, memiliki kemampuan memasak. Namun syarat mutlak adalah keturunan, sehingga keturunan Bobrek yang meskipun tidak memiliki keahlian apapun, tetap dapat mengajukan diri. Dari segi perencanaan, tidak ada perencanaan spesifik, berbeda dengan suksesi pada umumnya. Generasi pendahulu hanya mempersiapkan keturunan dengan pendidikan yang baik dan membiasakan mereka dalam operasional rumah makan Bobrek.
Jika keturunan tersebut menawarkan diri untuk melanjutkan bisnis, barulah generasi pendahulu mengembangkan kemampuan mereka. Proses pengembangan dimulai dengan mengidentifikasi proses dan nilai, mengidentifikasi potensi dan nilai minat keturunannya. Generasi pendahulu akan membuka peluang dan menanyakan minat anak-anak mereka. Namun, anak-anak pun dapat berubah pikiran di kemudian hari. Siapapun yang berminat dapat mengambil peran sebagai penerus. Kemudian, orang-orang yang berminat akan dikembangkan melalui kerja bersama dan interaksi dengan generasi pendahulu. Setelah itu, peran dan hak kewajiban masing-masing dibagi secara seimbang uh, karena di sini tidak melibatkan pembagian kekuasaan yang tidak seimbang. Dalam keseluruhan proses ini, konflik mungkin terjadi dan diselesaikan melalui rapat keluarga. Pengaruhnya adalah interaksi antar keluarga dan antar anggota keluarga sangat penting dalam mengambil keputusan pengelolaan. Pengelolaan perlu menavigasi aspek-aspek interaksi antar keluarga yang perlu diperhatikan dan suksesi di Mobere tidak absolut. Pendahulu dapat tetap memiliki andil dalam keputusan hingga akhir hayatnya, bahkan ketika rapat keluarga mengalami kebuntuan, pendahulu memiliki hak veto. Inilah yang membedakan suksesi di rumah makan Bobrek dengan kajian literatur suksesi pada umumnya, di mana peralihan kepemimpinan dari A ke B dianggap selesai. Untuk kesimpulannya yaitu dinamika suksesi di rumah makan Bobrek dipengaruhi oleh tiga aspek utama, seperti yang saya sampaikan tadi, dari bisnis keluarga, generasi pendahulu, dan generasi penerus, dengan karakteristik lingkungan sebagai faktor pendukung. Proses suksesi bersifat tidak formal dan dipengaruhi oleh interaksi antar aspek, serta adanya komunikasi dan konflik keluarga. Proses ini terdiri dari 5 tahap utama, yaitu yang pertama, syarat utama yang bersifat eksklusif bagi keturunan pemilik. Yang kedua, perencanaan yang dilakukan secara spontan. Yang ketiga, proses pemilihan yang fleksibel. Yang keempat, pengembangan melalui pendampingan langsung. Dan yang kelima, pembagian peran dan kepemimpinan untuk menjaga kesinambungan usaha. Untuk keterbatasan dasaran, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu studi kasus, yaitu rumah makan Bobrek, sehingga hasilnya bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi, serta selain itu, penelitian ini belum membahas secara mendalam dampak eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan perkembangan teknologi terhadap suksesi bisnis keluarga. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan bisnis keluarga lain dari berbagai industri dan latar budaya, serta menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif agar hasilnya lebih komprehensif. Secara praktis, bisnis keluarga perlu membangun mekanisme perencanaan sukses yang sistematis, meningkatkan komunikasi antar generasi, dan beradaptasi dengan perubahan eksternal untuk menjamin keberlanjutan bisnis di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.